Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam program Teknopedia. Edisi hari ini tidak terasa ya, kita sudah masuk di hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, di mana Teknopedia untuk edisi hari ini mengambil tema sudah terkenal tapi kok belum viral ya. Nah, untuk program ini bisa juga Anda simak di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,3. Untuk Anda yang ingin bertanya atau share pengalaman begitu ya, silakan Anda bisa sampaikan di 0821 3264 1009 atau juga telepon langsung boleh di 031 896 1514. Dan juga untuk tayangan ini bisa Anda simak di www.suarasidoarjo.id. Baik, sepertinya saya sudah tersambung. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan, untuk Teknopedia ini juga merupakan kerjasama antara Suara Sidoarjo dan Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Saya sudah tersambung dengan Mbak Andin. Selamat sore, Assalamualaikum. Kok Mbak Andin, Mbak Dia ya. Waalaikumsalam. Wah, lupa nih Mas Panji sama saya nih ya. Nggak lupa sih, memang sengaja gitu ya, supaya viral gitu. Oke. Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah Mas Panji. Mas Panji apa kabar? Luar biasa, tetap semangat gitu ya. Harus saya jadi ingat slogannya kalau biasanya Mbak Dia di tempat sebelumnya gitu ya. Apa kabar? Luar biasa, semangat pagi gitu ya. Secara motivator gitu. Sama sekarang harus luar biasa juga, Mas. Betul, iya, karena apapun juga, bagaimanapun juga kita harus tetap berenergi untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita bicara tentang tema kita sudah terkenal tapi kok belum viral ya. Kemarin itu kan sempat sama dengan Mas Satria, betul. Itu beliau lebih banyak ke Instagram dan sebagainya. Nah, betul. Sekarang kalau sama Mbak Dia, saya lebih ke Instagram juga. Instagram jadi juga. Lanjutannya gitu loh Mas. Kemarin kan kalau bahasanya anak sekarang kan masih ngentang, masih ada yang aduh aku pengen tahu lebih dalam nih kayak gitu kan. Apalagi kalau zaman sekarang kan banyak banget yang pengen jadi selebgram, banyak juga yang pengen viral kayak gitu ya Mas. Mas Panji pengen viral nggak Mas? Mungkin pengen ya beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang kalau pengen viral sih nanti ada yang mencela. Ingat umur Pak, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang seseorang yang ingin viral atau minimal kita kalau punya akun Instagram gitu ya, followernya lebih banyak dibandingkan kita memfollow, kita following gitu. Itu biasanya apa saja yang perlu kita lakukan ini Mbak Dia? Oke, siap. Mas, saya ada mau share screen bisa ya? Boleh. Mau ya, dibantu ya teman-teman Suara Sidoarjo ya. Dibantu ya, mau jadi apa? Prok. Ya, Mas. Oke. Siap. Belum tampak ini. Anjing. Gimana Mas Aldebaran? Oke, sudah muncul ini? Sudah. Capek syuting Mas minggu depan sama Mas Aldebaran. Oke, siap. Iya. Vitaminnya Mas. Minggu depan sama Sandri lagi. Oke, saya share ya. Oke, sudah muncul ini? Sudah. Oke, siap. Nih. Saya bawakan ini sudah terkenal tapi kok belum viral. Itu kenapa kita kasih part 2, karena kemarin sudah separuh dijelaskan sama Mas Satria. Saya melanjutkan yang setelahnya. Jadi ada banyak pertanyaan nih. Kalau misalnya apalagi di era pandemik ya Mas Fadli ya, WFH, kemudian banyak yang dari pokoknya aktivitas segalanya dari rumah, ataupun memang kita social distancing, kita nggak boleh ketemu orang. Nah, akhirnya berbondong-bondonglah pada masuk ke dunia digital. Seperti itu ya Mas Panjina. Kalau ada yang bilang, apakah oke nih aku mulai dari sekarang untuk bisa membranding diriku, misalnya kayak gitu. Apakah oke nih kalau aku mau viral tapi aku mulainya dari sekarang. Nah, kita mulai cek deh Mas. Ini saya ada data di Indonesia, pengguna Instagram di Indonesia itu periode Januari sampai Mei itu peningkatannya luar biasa. Di 2020 ya Mas ya.
dari 62.230 sampai ke 69.270. Itu amazing banget. Jadi penggunaan media sosial itu masih sangat diminati di Indonesia. Ini saya screenshot dari Nico Julius. Mungkin teman-teman yang suka dengan akun beliau, dia benar-benar bahas tentang Instagram. Itu bisa dilihat pertumbuhan Instagram dari Januari sampai Desember itu ada pertumbuhan 21.540.000 orang aktif di Instagram. Artinya 34,6% itu angkanya yang gede banget kayak gitu dari 1 tahun ya, Januari ke Desember. So kalau misalnya ada yang tanya kira-kira masih oke nggak aku mulai dari sekarang? Kalau saya boleh jawab, lebih baik langsung segera memulai dari cuman mikir-mikir doang kayak gitu Mas Panji. Nah, ini saya lanjut ya. Bingung, oke deh, aku mulai nih dari sekarang. Tapi mulainya, Mas Panji nanti kalau misalnya cut langsung cut aja ya kalau ada pertanyaan ya. Oke, siap. Kalau saya slide-nya agak panjang atau kayak gimana mungkin bisa langsung di-cut. Jadi bingung memulai dari mana? Nah ini kita breakdown satu-satu sih. Arti viral dulu. Nih, viral itu kan dalam arti katanya itu kan menyebar luas dengan cepat. Biasanya digunakan istilah di dunia maya itu menggambarkan cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi seperti sebuah virus. Itu viral. Jadi boom kayak gitu loh Mas. Itu kan bisa nunjukin bahwa oh ini viral banget. Oh ini nggak bisa viral. Oh ini jadi perbincangan. Semua mata tertuju pada dia. Itu kan kayak sesuatu yang tiba-tiba nge-boom. Itu artinya viral. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali itu kalau saya bilang thinking time. Nah ini Mas Panji. Mas Panji sering berpikir nggak kalau sehari-hari Mas? Kalau sehari-hari pasti berpikir lah ya. Kalau nggak berpikir nanti dikira orang ngelamun. Padahal ngelamun, orang mengira kita ngelamun itu juga sebenarnya berpikir juga gitu ya. Iya, cuman kadang-kala itu harus dibedakan antara berpikir sama kepikiran kayak gitu. Itu dia, bingung juga kepikiran gitu ya. Mas Panji banyakkan kepikiran apa banyak berpikirnya kalau boleh tahu? Saya sih banyaknya dua-duanya, antara berpikir terus akhirnya jadi kepikiran. Nah, kalau berpikir, kalau kepikiran itu biasanya kalau misalnya kita Muslim ya lagi sholat, misalnya lagi Allahu Akbar kayak gitu, nggak bisa masuk pikirannya kemana-mana kayak gitu loh Mas. Terus ini aku besok harus kayak gimana apa, itu kepikiran. Tapi kalau berpikir itu ada rumusnya. Misalnya berpikir itu adalah di saat momen di mana dunia itu sedang di kondisi alfa Mas. Kondisi alfa itu kondisi tenang. Kalau boleh dibilang itu adalah saat-saat kalau kita orang muslim mungkin di sholat tahajud ya, jam 2 sampai jam subuh, itu kondisi alfa di bumi zero Mas. Jadi benar-benar lagi tenang banget. Itulah saat Anda berpikir. Apa aja yang dipikirkan? Siapa saya? Apa value saya untuk orang lain? Kelebihan saya nih apa? Kekurangan saya apa? Terus saya ingin merubah apa menjadi apa? Kayak gitu Mas. Jadi jangan tiba-tiba aku pengen viral terus tiba-tiba langsung bikin konten atau apa. No, jangan. Kita harus viral in the right ways. Kita di jalan yang benar kayak gitu Mas Panji. Iya, betul. Aku ini siapa, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya, oke, aku ingin viral, aku ingin masuk bikin sosial media di dunia anak-anak. Tapi mohon maaf, dandanan kita sama sekali nggak disukain anak-anak. Kemudian gaya bahasa kita terlalu, dalam tanda kutip, terlalu urapan, yang tidak mencerminkan menggandeng anak kecil. Kira-kira bisa viral nggak di anak-anak? Itu nggak bisa. Kayak gitu, Mas. Jadi harus betul-betul ini ya, terkonsep kira-kira kita mau apa dan segmennya apa begitu. Benar, itu Mas. Jadi kan maksudnya itu siapa saya. Jadi itu oke banget sih. Value saya untuk orang lain tuh apa? Saya itu kasih manfaat apa? Jangan sampai viral kita tuh nggak kasih manfaat ke orang. Itu oke, emang bisa viral, tapi saya jamin 2 bulan, 3 bulan itu akan hilang kayak gitu Mas. Tapi kalau kita punya value dan kita bisa pertahankan value itu, kita akan long term untuk viralnya. Kayak gitu Mas Panji. Saya lanjut ya Mas Panji ya. Silakan. Yang kedua, choose your market. Nah, untuk siapa kita viral, target market kita siapa? Jangan dibilang semuanya saya mau viralkan, misalnya gitu. Target market saya semua seluruh orang Indonesia. Mas,
Saya mau tanya lagi ke Mas Panji, kalau kita makan steak, itu apakah kita makan sapinya, Mas? Hmm. Kalau kita makan sapinya, mungkin kalau Kira-kira. saya pribadi makan steak tuh Yang makan. paling enak bagian mana kalau Mas Panji biasanya makan steak? Nah, kalau bicara soal steak, kebetulan saya nggak pernah makan steak. Yang paling enak tuh bagian yang dibayarin orang mungkin ya. Endorse dong, suara Sidoarjo apa yang punya iklan Mas Panji ya Mas ya. Ya, Instagram. Kasihan ya penjari nggak pernah makan steak. Nah itu Mas. Nah kalau kita makan steak, ada yang suka tenderloin kayak gitu. Tapi kan kita nggak makan sapinya gitu loh Mas. Kita hanya butuh sebuah atau sepotong daging yang paling enak dari bagian si sapi itu untuk kita bisa nikmati dengan enak. Itu target market Anda. Kayak gitu. Jadi pilihlah siapa target market Anda yang mau disasar. Ini berlaku juga untuk UKM loh, yang misalnya mau bikin Instagramnya agar lebih tepat sasaran, atau misalnya orang pengen jadi selebgram. Siapa yang mau kamu sasar? Terus kenapa mereka? Gaya hidupnya mereka seperti apa? Love and hate. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, itu Anda harus paham. Jadi jangan sampai Anda mensasar, misal Anda jual hijab, target marketnya adalah orang-orang berhijab. Jangan sampai Instagram Anda itu upload tentang sesuatu yang sangat tidak dekat dengan orang-orang hijab, misal kayak itu. Anda punya produk apa? Seperti contoh kita di Anugerah Pratama, Instagram kita Anugerah Pratama.com, itu kan sasaran kita adalah orang-orang yang ingin tahu teknologi, orang-orang yang ingin melek teknologi, kemudian apa namanya, yang pengen beli laptop, beli handphone kayak gitu. Makanya kita upload segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi kayak gitu Mas Panji. Nah, value untuk mereka itu apa? Itu yang ketiga. Jangan lupa, ini yang paling penting. Mas Panji penyiar radio misal kayak gitu. Mas kasih value apa ke target market Mas? Misalnya di luar penyiar Mas jadi MC atau jadi apa? Kayak Mbak Tika tuh kan sekarang jadi MC di mana-mana ya Mas Panji ya. Betul, jangan salah, betul. Jangan salah harus ya Nek. Ketua loh itu, ketua SMC. Oh iya sekarang sibuk Mas, saya WA balasnya lama, gaya dia. Nah, ya itu value-nya apa yang kita mau sasar, kita bisa kasih. Kemudian yang terakhir, bagaimana mereka bisa mengenal Anda, kayak gitu. Unique selling point. Keunikan Anda apa? Itu yang paling penting, kenapa saya taruh di terakhir. Kayak gitu Mas Panji. Jadi kayak misalnya gini, Mas Panji pernah ditantangin sales nggak? Oke, ya sering. Misalnya Sales apa dulu? Kadang-kadang sales via telepon, ada yang langsung ketemu kalau kita jalan-jalan di mall atau apa gitu. Benar. Hampir sales, 80% sales itu menjual dengan gaya yang sama. Benar nggak? Sehingga Mas Panji akan lupa, siapa ya yang nawarin aku, pokoknya ada sales dari Bank A, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Anda jadi unik, Anda pasti akan diingat oleh target market Anda. Misal, kan ada dua ya, ada yang unik yang bagus, ada yang unik yang jelek. Misal Anda seorang sales, Anda datang ke customer Anda, pakaian Anda kotor kayak nggak dicuci selama 2 minggu, kayak gitu ya Mas ya, terus bau badan banget, kayak gitu ya Mas ya. Datang ngomong sama Mas Panji, ya mohon maaf, bau mulut, misalkan, Pak Panji mau bikin kartu kredit nggak atau mau apa? Itu kan stuck di kepalanya Mas Panji tuh, tapi Mas akan ingat gitu loh sama dia. Iya, iya. Bener nggak? Itu unik gitu loh. Langsung kepikiran gitu ya. Iya. Kalau sing wingi kalau sing gak karu-karuan kan ya. Maksudnya itu stuck di kepala kita kayak gitu Mas. Jadi mau jadi bagus banget silahkan, mau jadi jelek banget silahkan, tapi Anda jangan di tengah-tengah gitu loh. Halo. Yeah. Anda harus punya unique selling point yang bisa dijual, atau orang itu follower Anda, gimana mereka mengenal Anda. Kayak gitu Mas Panji. Jadi saya lanjut yang ketiga, itu adalah goals. Jadi goals itu kayak orang biasanya tahun baru, tahun 2021 saya pengen kayak gini. Tapi nggak ke jalan, rata-rata kan kayak gitu.
ya udahlah mulai dari yang kecil dulu lah kayak gitu. No, salah. Goals itu bikin with the end in mind. Jadi yang gedenya dulu kita bayangin. Akhir tahun 2021 saya mau umrohin seluruh keluarga saya. Misal kayak gitu. Itu target akhir tahun. Jadi perintil-perintilannya itu Anda kerjakan menuju ke goals ya. Jangan kebalik. Jangan perintil-perintil dulu Anda nggak punya goals yang gede kayak gitu. Terus kemudian yang kedua Anda punya tokoh patokan, Mas. Jadi kayak punya tokoh sosok yang Anda ingin viral seperti siapa, misalnya kayak gitu. Yang dia sudah viral dan langgeng. Bagaimana cara dia bertutur kata di sosial media, kenapa orang masih pertahankan dia untuk keviralannya, bagaimana dia bikin konten, nggak apa-apa. Kita ATM dulu, amati, tiru, modifikasi lagi kan, sesuai dengan kita. Tapi kita ngamatin, kita mau arah ke sana, kayak gitu. Terus how to-nya, petanya menuju goals-nya di sana tadi. Itu yang lanjutannya yang goals tadi. Terus yang dua terakhir itu apa ya bahasanya? Wis gak usah kakek rencana dan gerak gitu loh Mas. Maksudnya, oh ya aku pengen bikin Instagram, aku yakin orang kan bayangannya kayak gitu, tapi enggak gerak-gerak. Ya enggak bisa. Terus yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan berkala. Jadi Mas itu harus ngelihat evaluasi dulu, oh ya selama 3 bulan ternyata followerku cuma segini, terus yang komen cuma segini. Kenapa ya? Harus dievaluasi lagi dan diperbaiki sesuai dengan target yang Mas pengen tunjuk kayak gitu, Mas. Kita lanjut ya, Mas. Oke, siap. Nah, ini yang keempat itu adalah konten dan hashtag. Jadi sebelum membuat konten, ada baiknya para pendengar semuanya bisa melihat cek hashtag sesuai siapa Anda. Setelah dicek, sesuaikan dengan target market Anda. Kayak gitu, Mas. Kemudian, yang ketiga, ini tipsnya gunakan hashtag dalam tanda kutip bukan narsis, tapi hashtag yang memang diminati dan dicari. Kadang-kala kan kita sebagai kayak UKM atau selebgram, hashtagnya misalnya Mas Panji ya, Panji penyiar radio terkeren gitu, hashtagnya kayak gitu. Tapi belum ada yang pakai hashtag itu, nggak ada yang nyari, Mas. Iya, kayak gitu. Gak ada yang kan? Cenderung ini cenderung narsis versi akut. Iya, itu masih oke. Tapi kalau dilaporkan itu lebih serem, Mas. Nah, ini kemudian segera bikin dan upload. Kenapa saya berkali-kali bilang buat upload. Ayolah kita mulai dari sekarang. Ini saya pilihin ya, Mas. Saya kasih contoh ya. Mungkin yang bisa ngelihat di YouTube atau di Zoom bisa ngelihat ini saya kasih hashtag penyiar radio. Nah, penyiar radio postingan terpopuler itu adalah hampir sama. Bisa dilihat ya Mas Panji ya? Iya, di depan mixer. Benar. Nah, kalau Mas Panji lagi berenang di dalam air dalam tanda kutip ditarik hashtag penyiar radio nggak akan naik, Mas. Nggak match. Iya. Keliru hashtag. Mas Panji lagi sama cewek-cewek dikasih hashtag penyiar radio nggak masuk, Mas. Masuknya sugar daddy kayak gitu. Harusnya ta'aruf gitu ya. Oke, luar biasa, mantap. Lanjut nih untuk para pendengar yang lagi lihat YouTube maupun yang ada di Zoom, kalau yang punya online shop, hashtag online shop itu juga postingannya hampir sama yang disukain sama orang-orang Indonesia. Kayak gitu, bisa dilihat kan. Nah, itu caranya. Kayak gini yang punya bisnis mie ayam. Rata-rata disukai ya tetap mie-nya ditarik ke atas. Itu postingan populer. Jadi kalau mau punya mie ayam, bisnis mie ayam, kalau postingannya viral, ya pakai contoh-contoh yang sudah populer. Jangan yang nggak populer. Geraknya susah, nanti lama kayak gitu Mas mau jadi viralnya. Ini edukasi bagi yang motivator, bagi yang punya pengen punya akun untuk mengedukasi. Hampir sama juga kok. Ritmenya orang Indonesia itu bisa dibaca. Yang suka dengan edukasi Instagram, caranya, postingannya hampir sama, itu like-nya juga banyak Mas Panji. Iya. Itu yang dijelaskan. Nah, kembali lagi, hashtag ya. Kalau mau hashtag frozen food, kalau pengen hashtagnya itu viral dan banyak yang dilihat orang, Anda bikin gini aja.
sekarang lagi marak nih ya. Mungkin ada yang punya bisnis frozen food yang lagi lihat. Coba deh cari hashtag frozen food. Kemudian kliklah postingan yang paling atas. Itu diklik, itu kan ada hashtag frozen food, hashtag nugget. Itu bisa diklik aja nugget untuk kita lihat. Ada 22.000 kiriman, otomatis itu viral, otomatis banyak yang nyari. Kalau misalnya merek Anda nugget ABC, ada merek nanti ya. Nugget oke banget misal kayak gitu, dikasih hashtag nugget oke banget, belum ada yang searching, ya otomatis postingan Anda akan tenggelam kayak gitu Mas Panji. Jadi ini untuk belajar teman-teman semuanya, kalau memang mau viral ya ikutin hashtag yang viral, boleh narsis satu aja, jangan banyak-banyak kayak gitu. Kalau misalnya narsis, takutnya nanti nggak viral dan nggak banyak yang cari. Nah, ini saya kasih tips sih Mas, konten yang paling disukai di Indonesia. Orang Indonesia itu suka BTS, behind the scene. Even itu sinetron, kita nonton sinetronnya, even itu drama Korea, kita nikmatin dramanya, tapi kita lebih menikmati behind the scene-nya. Dia beneran sama itu loh. Oh, dia lagi kayak gini loh, behind the scene-nya lihat nggak? Lebih rame, Mas. Iya. Ternyata yang paling membuat penasaran justru ininya gitu ya, sesuatu di belakangnya. BG Mas, bahan gibah. Jadi kan kalau behind the scene itu lebih asik untuk dibicarakan, karena kan kalau memang apa yang disajikan di layar kaca atau apa itu kan memang sudah on skenario kayak gitu. Nah, behind the scene-nya orang-orang kan sekarang banyak banget BTS-nya apa kayak gitu ya Mas ya. Yang kedua, jualanlah dengan cara yang berbeda. Misalnya even Anda apapun itu, Anda pasti dalam tanda kutip menjual diri Anda kan. Ya kita ngomong, Anda cari kerja, Anda datang ke sebuah kantor, Anda interview. Nah, saat itu Anda kan sedang menjual diri Anda. Bagaimana HRD bisa tertarik sama Anda ketika Anda bisa menjual dengan sesuatu yang berbeda. Bener nggak? Kan kalau interview pertama kayak orang mau kondangan rapi, jali, pakai lengan panjang kayak gitu ya Mas ya. Kemudian interview kedua lengannya makin putung, lengannya pendek. Interview ketiga udah pakai sendal yang agak selop, bukan rapi lagi. Nah, itu ada konsistensinya kayak gitu, itu bisa dilihat sama dengan Instagram. Yang ketiga, konten yang disukai di Indonesia tuh quotes atau motivasi. Baper-baper tuh paling suka Mas. Bikin baper, bikin kepikiran ya kan. Kemudian yang keempat, konten yang membuat follower berinteraksi. Jadi engagementnya ada. Kemudian ada rekomendasi atau review, itu juga oke. Orang Indonesia suka. Kalau misalnya kita merekomendasikan sesuatu, kita ngelihat dari sisi baik dan buruknya review, itu memang suka orang Indonesia. Nih, saya mau masuk ke detik-detik terakhir untuk slide saya. Baik. Waktu yang tepat untuk upload. Waktu yang tepat untuk upload ditahan dulu Mbak Dia. Oke, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi, biar ini penasaran nih. Jadi rasa-rasanya kalau Anda sekedar mendengarkan gak asik ya, bolehlah Anda silakan secara visual Anda bisa mampir ke www.suarasidoarjo.id atau di Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo, atau juga di channel YouTube kami untuk melihat share slide yang tadi sempat di-share oleh Mbak Dia. Ini marketing communication dari Anugrah Pratama IT Solution. One Stop IT Solution, luar biasa. Nanti kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 3:30 sore. Sebanyak 3 roket menyerang Bandara Arbil di utara Irak pada Senin 15 Februari.
Salah satu roket menghantam kompleks militer yang menjadi basis koalisi pasukan Amerika Serikat. Sejauh ini aparat berwenang tidak memberikan informasi detail terkait potensi korban dan kerusakan. Hujanan roket ini merupakan yang pertama menyasar fasilitas diplomatik Amerika Serikat di Irak sejak 2 bulan terakhir. Pihak berwenang Arab Saudi menangkap ulama perempuan ternama Aisyah Al-Muhajiri karena dilaporkan terus berdakwah dan mengajar Al-Quran di kediamannya di Mekah. Ia ditangkap oleh 20 anggota intelijen Arab Saudi menurut Prisoners of Conscience yang melaporkan penangkapan dan penindasan pemerintah Saudi terhadap aktivis. Al-Muhajiri ditangkap bersama tokoh masyarakat dan 2 wanita lainnya. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Juari bin Madali. Juari bin Madali dulu tinggal di Dusun Wringin Anom, RT 9 RW 3, Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Juari bin Madali, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Rabu besok, 17 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Teknopedia, kerjasama dengan sahabat-sahabat dari Anugerah Pratama One Stop IT Solution. Masih bersama Mbak Dia Widiatmoko, Marketing Communication. Tema kita sudah terkenal tapi kok belum viral ya. Baik, Mbak Dia silakan dilanjut. Untuk yang tadi, kira-kira upload yang pas enaknya jam berapa ya? Ya, Mas, ini saya agak buru-buru ya karena waktunya kita cuma sejam ya. Oke.
Sejam itu juga nggak penuh ya. Nah, iya bener. Nah ini saya masuk lagi dari konten yang disukain. Kemudian waktu yang tepat untuk upload. Kita lihat buka Instagram Anda. Ini lagi-lagi saya ambil dari Nico Julius juga. Ada akun Insight. Pertama bukalah akun Insight Anda yang punya Instagram. Klik pada bagian overview atau total followers. Bisa dilihat ya, nanti bisa diperhatikan karena kan ini ada di YouTube juga kan. Kemudian ada audience insight, kita masuk pada audience insight. Ada kolom most active time seperti gambar di bawah ini. Nah, itu kan bisa dilihat jam berapa paling banyak orang lihat postingan Anda kayak gitu. Ini yang udah punya Instagram lama kayak gitu ya Mas ya. Jadi bisa dilihat kan hari apa yang paling banyak, laki apa perempuan yang paling lihat. Yang paling banyak lihat, jam-jamnya kita bisa lihat. Kemudian bisa dibandingkan dengan data-data yang udah kemarin, ada peningkatan enggak, atau jangan-jangan malah ada penurunan. Berarti kontennya udah mulai agak-agak enggak menarik lagi, kayak gitu. Kemudian bisa lihat jangkauan postingannya juga. Biasanya setelah jangkauan postingan itu misalnya dilihat jam 8 malam, paling banyak orang lihat Anda, itu posting 1-2 jam sebelum jam 8 itu juga oke. Itu puncak tertinggi, follower aktif Anda itu lagi buka-buka Instagram. Kayak gitu Mas. Jadi kayak misalnya puncaknya di jam 6 malam, maka postingnya sekitar jam 4, jam 5-an itu oke juga. Nah, kalau untuk yang baru bikin Instagram, itu biasanya jam-jam orang banyak buka Instagram itu jam 10 pagi. Kemudian lunch di jam makan siang, jam 12 sampai jam 2 siang. Jam 5 sore sampai jam 8 malam. Terus malam itu juga ada lagi sih jam 11 malam. Itu yang buat milenial yang nggak bisa tidur, yang kayak gitu sih. Itu sih Mas. Jadi ini saya juga mau sharing juga Instagram kita, anugrahpratama.com. Kita tuh satu hari pertumbuhannya follower kita 500 sampai 1000 orang Mas. Luar biasa. Jadi give you applause ya untuk teman-teman yang udah pegang Instagram kita. Jadi teman-teman yang lihat YouTube ataupun yang lagi melihat Zoom, kalau misalnya belum follow kayak gitu ya. Nah, karena kita memang sharing edukasi, kita benar-benar fokus ke sana tentang teknologi, itu yang kita maksud. Apa yang saya sharing itu adalah pengalaman yang sudah kita lakukan, jadi bukan ilmu abal-abal yang dikasih jadinya malpraktek kan kayak gitu Mas. Jadi ini yang sudah kita kerjakan, kita infokan ke teman-teman semuanya. Jadi ya, memang itu sih Mas Panji. Ini kita udah sampai slide terakhir. Mungkin ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Mas Panji ya. Baik, terima kasih Mbak Dia. Dan juga saya beri kesempatan bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, silakan di 0821 3264 1009 atau on air di 031 896 1514. Atau barangkali di antara Anda yang sedang getol-getolnya buat akun Instagram atau sudah punya akun Instagram nih ceritanya. Kemudian di situ Anda buat pakai lapak jualan begitu ya, mulai dari hijab atau mungkin baju atau mungkin makanan, tapi kok Anda melihat kok sepertinya nggak ada efeknya gitu ya. Tapi jangan sampai gini loh Mas, udah pulang di jam banyak terus tiba-tiba habis lihat ini, kayaknya saya nggak cocok nih Mas, saya mau jualan mie ayam kayak gitu. Bisa jadi loh ya, istilahnya akan diversifikasi usaha, kan lebih oke gitu kan ya, semakin banyak. Jadi merasa menemukan dirinya kayak gitu. Aku nggak cocok nih kayak gitu. Kayak mungkin saya nggak cocok nih jadi penyiar, saya cocoknya jadi penyair, nah itu kan. Beda air dan iar gitu ya. Baik, saya coba ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah ditampung oleh Rama di sana. Ram? Ya, ada 4 pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi. Luar biasa, 4 loh Mbak Dia langsung. Yang pertama ada Irma di Buduran. Saat ini medsos, khususnya di YouTube, itu menurut saya sedang ada fenomena viralnya konten yang berhubungan dengan interaksi bersama orang luar negeri, seperti channel Nihongo Mantapu dan Vicky Naki. Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi padahal awalnya mereka juga bukan artis atau influencer? Kemudian dari Susi di Tanggulangin, sebagai seorang konten kreator, kalau kita dapat komentar negatif itu lebih baik didiamkan saja atau dihapus ya?
Kemudian dari Leni, saya mau coba buka all shop Instagram, tapi saya masih bingung bionya diisi apa. Sebaiknya apa saja yang harus saya tulis ya? Terakhir ini dari JD Kalau Porong. sebentar, Leni tadi bisnisnya apa? Nggak tahu ya? Nggak disebutkan di Nggak sini. disebutkan ya, oke. Yang terakhir dari JD Porong, beberapa influencer itu kadang ada yang uploadnya setiap hari, tapi ada juga yang beberapa hari sekali. Kenapa kok seperti itu ya? Oke, terima kasih. Banyak pertanyaan yang sudah masuk ini, nanti akan direspon oleh Mbak Andin ya. Kok Andin sih Mas? Sengaja nih Mas Dengan Panji nih. Mbak Dia Widiatmoko. Dengan Mbak Dia Manupo. Ada Irma, ada Susi, ada Leni, ada Jay. Silakan Mbak Dia. Oke, yang pertama Irma, media sosial YouTube interaksi sama orang luar negeri. Itu kenapa sih akhir-akhir ini kemarin ada beberapa teman juga yang lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Fikinaki ya kan. Kalau dari sisi Fikinaki mungkin beliau belajar bahasa, ya kan. Ini dari sudut pandang saya aja loh ya Mas Panji ya. Nanti jangan misalnya oh itu nggak benar atau apa misalnya kayak gitu. Kalau dari sudut pandang saya ini lagi pandemik bos kayak gitu kan. Orang kan lagi banyak di rumah, tidak berinteraksi dengan siapapun. Jalan satu-satunya itu adalah berinteraksi dari jarak yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditangkap, semakin jauh dia bisa berkomunikasi, ada sisi prestisnya tersendiri di dalam dirinya, kayak gitu Mas. Betul. Jadi dan juga untuk melatih vocabulary kita gitu ya, kosakata kita. Benar, satu melatih bahasa, yang kedua sekarang kita lagi pandemi, kita tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Ya paling terdekat seperti itu aja, namanya manusia, challenging di dalam dirinya itu pasti ada. Aku pengen ini, apalagi sudah ada contohnya. Saya tadi kan bilang ada tokoh yang dicontoh Fikinaki misalnya, ada satu yang viral, ya akhirnya banyak yang ngikutin. Iya betul. Saya juga ketika buka akses YouTube-nya Suara Sidoarjo itu masuk di beranda juga loh ternyata. Di berandanya luar biasa ini. Ternyata yang diajak ngobrol tuh cewek-cewek yang cantik dari Rusia, kemudian dari Eropa. Waduh. Bikin konten Mas. Cuma harus banyak belajar ngomongnya ini biar enggak AO gitu. Sama Mas Diding. Oke, terus? Oke, lanjut ya yang kedua ya Mas ya. Dari Mbak Susi. Konten kreator komen negatif dihapus apa tidak, tergantung komennya seperti apa. Kalau komen negatif itu tapi memang membuat Anda terpacu untuk menjadi lebih baik, wah kenapa dihapus? It's okay lah, namanya juga kalau Anda bersiap untuk menjadi seorang selebgram, Anda sudah bersiap untuk apapun resikonya harus tahu, kayak gitu kan Mas. Kalau Anda memang pengen famous, pasti akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka. Kembali lagi ke diri kita. Apakah memang 90% tidak suka dengan kita? Itu berarti something wrong sama diri kita. Tapi kalau misalnya yang komen cuma 10%, 90% suka, jalan aja terus kalau saya bilang. Kayak gitu. Iya, oke. Dan juga kalau komen-komen itu kan juga engagement Mas untuk kita juga kan, kayak gitu kan Mas. Jadi kan biarkan orang istilahnya melihat secara istilahnya secara utuh begitu ya. Betul. Jangan cuman ada komen keju mozzarella-nya Kak, gitu aja udah yang langsung pria, aduh kayak kontenku nggak ini banget ya kayak. Banyak yang nyepam kayaknya gitu ya. Iya kayaknya kontenku nggak bermanfaat, banyak yang nyepam atau apa misalnya kayak gitu ya. Evaluasi lagi. Tadi kan ada materi saya yang evaluasi lagi konten kita, kayak gitu sih Mas. Saya lanjut ya. Yang ketiga, online shop bingung bionya ditulis apa. Nah, Anda jualan apa? Kalau misalnya Anda jualan hijab, tapi yang ditulis tentang yang lain, quote-nya Anda, saya bagaikan apa gitu kan, nggak nyambung gitu loh. Iya. Jadi saya bagikan kupu-kupu yang terbang entah kemana gitu ya. Padahal jualannya bukan kupu-kupu, tapi jual ini misalnya makanan gitu ya. Bagaikan burung di sangkar emas, ternyata jualannya ikan cupang, kan nyambung Mas. Iya betul. Jadi pilihlah kalimat yang mencerminkan value Anda, value produk Anda. Kenapa orang harus beli produk Anda? Itu bionya. Misal Anda punya online shop, bikin apa, kan banyak frozen food ya, frozen food. Kelebihan Anda di mana?
tercepat. Tulis, frozen food tercepat dalam pelayanan. Anda tidak akan menemukan admin yang paling cepat dari kami. Wah. Iya, betul. Itu juga. Ya kan? Ini jadi sisi-sisi kelebihan kita itu bisa dimasukkan dalam bio itu sendiri gitu ya. Benar. Tercepat, free ongkir, dapat giveaway kalau berapa kali beli gitu ya. Iya. Wah, itu. Siap-siap aja. Modalnya harus gede nih ceritanya. Iya, tercepat, jangan tidur, misalnya kayak gitu, atau free ongkir, ya memang harus ada jaminan, jangan sampai, tapi yang Anda tulis itu tidak bisa Anda sajikan, itu yang bermasalah. Udah nulis bagus-bagus, ininya bagus, ternyata itu tidak bisa disajikan ke konsumen ataupun ke orang-orang sasaran Anda, yaitu yang masalah. Yang ini pertanyaan yang keempat ya. Dari J di Porong. Tadi influencer ada yang upload tiap hari, ada yang tidak tiap hari ya, kayak gitu ya Mas pertanyaannya. Betul. Ya? Tapi followernya juga tetap gede gitu ya. Nah, kalau memang dia nggak upload tiap hari, tapi dia ada konsistensi waktu kapan dia harus upload, itu yang pertama, itu pasti. Nggak mungkin dia nggak upload terus-terusan kayak gitu. Nah, kalau misalnya agak lama dia upload, tapi dia kasih satu konten yang menarik, yang memang lagi happening saat itu, orang akan ngeliat ke dia. Jadi viral, setiap konten yang dia buat itu viral kayak gitu, itu bisa jadi. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Kalau Anda yang pemula, lebih baik upload tiap hari dulu, tarik traffic, orang datang ke Instagram Anda. Nah, setelah Anda punya nama atau apa, bolehlah jadi 2 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kok lama sih Kak nggak upload? Itu kan ada engagement, ada interaksi, berarti follower Anda memang benar-benar engage sama Anda, benar-benar membutuhkan Anda, benar-benar value Anda itu dicari. Baik, luar biasa ini. Ya, ada pertanyaan lagi Ram? Oke, baik. Saya bacakan lewat SMS ya di 0821 3264 1009. Ini pertanyaan dari Bu Vina yang ada di Sukodono. Kalau untuk misalnya akun Instagram punya banyak follower, terus itu kita harus punya target berapa lama? Oke, terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya. Tadi pastinya juga sudah menyimak gitu ya. Jadi karena tema kita untuk sore hari ini kita bicara tentang viral, satu diantaranya lewat Instagram. Nah, pertanyaan dari Bu Vina tadi, kira-kira ada target tengah waktu nggak? Misalnya saya gitu contohnya ya, punya akun, menerapkan konsep apa yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, harus ada target, kira-kira harus berapa lama nih follower naik, terus kalau enggak harus evaluasi seperti apa ini? Oke. Kalau target itu Mas biasanya 27, 40, 90 kayak gitu sih Mas. 27 hari Anda konsisten upload, itu ada interaksi enggak? Misalnya kalau nggak ada interaksi ya minim sebulan lah Bu. Jangan 2 hari terus nggak ada yang interaksi, ibunya nangis, aduh kok nggak ada yang suka konten saya ya, baru 2 kan kayak gitu. Nah, maksudnya itu bisa dilihat lagi lah, 1 bulan Anda review apa nih yang nggak suka. Kalau memang pengen tahu kenapa kok tidak ada yang respon atau apa, tanya dong sama teman-teman terdekat yang punya jawaban jujur. Nggak salah kok tanya sama teman-teman, kamu lihat Instagram aku 3 kalimat, apa yang bisa kamu katakan? Apa kurangnya, apa kelebihannya? Review Bu, catat, pasti ada kesamaan. 3 kelebihan teratas, 3 kekurangan teratas. Kayak gitu. Nah, kekurangan teratas ini gimana mau dihilangkan, apa mau dirubah? 3 kelebihan teratas ini yang dipertahankan. Kayak gitu Ibu. Jadi ibunya harus sering-sering review, evaluasi, tanya. Kalau misalnya dia nggak pernah tanya, nggak pernah interaksi sama follower, nggak pernah interaksi sama orang-orang terdekat ya wallahu alam kan kayak gitu. Instagram kan juga kita harus banyak engagement, banyak interaksi agar Instagram kita lebih hidup. Story kita banyak yang nonton, kayak gitu Mas Panji. Apalagi kalau akun kita untuk jualan gitu ya, ini ibaratnya kan satu diantaranya mata pencarian kita gitu ya Mbak Dia ya. Benar-benar. Sama tadi kan waktu habis iklan kan ada tuh panggilan kepada Pak Juari bin Madali viral karena kan
dipanggil pengadilan agama nggak ada di rumahnya misalnya kayak gitu ya Mas. Betul. Saya yakin viral di tetangganya kayak gitu. Pak Juwari digolein nang Sora Sidoarjo kan kayak gitu. Itu viral. Jadi kan viral di mana dulu misalnya kayak gitu, di keluarganya, di tetangganya, karena dia membuat sesuatu yang wow kayak gitu Mas Panji. Baik. Ya, Bu Vina saya doakan ya mudah-mudahan kalau sudah diterapkan nanti followernya banyak dan yang pasti adalah dapat centang biru akunnya. Nah, kalau akunnya dapat centang biru itu kan bagi orang itu kayaknya satisfaction gitu ya, luar biasa. Jadi nggak hanya artis saja, kita juga bisa loh centang biru. Kalau memang belum atau pengen punya centang biru silakan dicentang sendiri. Baik, terakhir Mbak Diah, ada yang ingin disampaikan pada kita semuanya terkait supaya kita gampang viral. Tujuannya itu kan jualan kita atau bisnis kita mungkin cepat laku begitu. Ini 2 menit lagi jam 4 ya Mas. Semoga apa yang saya sih pengen menyampaikan, semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Kayak gitu ya Mas ya. Mas Panji ngerasa nggak apa yang saya sampaikan 1 jam ini dengan saya ada manfaatnya nggak untuk Mas Panji? Ya pasti ada dong. Jadi manfaatnya kan saya juga bisa belajar banyak ternyata harus begini, harus begitu ya. Nah itu sih Mas, jadi apa yang kita sampaikan juga harus punya value. Kalau misalnya garis besar yang saya sampaikan hari ini, yang pertama ayo segera mulai kalau memang untuk yang ingin memulai. Terus yang kedua, jangan lupa sakit memang rasanya, tapi konsistensi is a must. Jadi konsistensi itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. 1, 2, 3 hari belum ada yang beli, berarti dagangan belum ada yang respon, nggak apa, lanjut dulu, Anda akan menemukan algoritmanya seperti apa. Kayak gitu sih. Kemudian yang ketiga, jangan lupa selalu upgrade, tanya sekitar, cari berita. Jangan sampai Anda jualan somai, tapi yang Anda buka itu adalah situs-situs tentang pergibahan, nggak ada yang nyambung. Jadi kan kayak gimana caranya cari informasi sebanyak-banyaknya, kayak gitu sih Mas Panji. Baik, karena kita juga harus belajar begitu ya, belajar dari orang lain yang lebih sukses, belajar dengan orang lain yang juga followernya banyak. Wah, siapa tahu mereka bisa kasih ilmu seperti Mbak Diah Manopo ini ya. Baik, Mbak Diah. Aldebaran. Terima kasih Mbak Diah untuk tips dan giat-giatnya. Salam juga untuk sahabat-sahabat di Anugerah Pratama. By the way, kalau di daerah ya siap. Di Surabaya hujankah atau cerah di sana? Memes Mas, mendung-mendung mesra. Oke, sama juga di daerah Pahlawan ini juga kondisinya seperti itu. Baik Mbak Diah, terima kasih. Salam sehat. Thank you Mas. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti program Teknopedia bersama sahabat-sahabat dari Anugerah Pratama One Stop IT Solution yang tadi disampaikan oleh Diah Widiatmoko, Marketing Communication, dengan tema sudah terkenal tapi kok belum viral. Nah, kalau Anda ingin melihat tayangannya lagi, silakan Anda bisa cek di akun YouTube kami @suara sidoarjo channel. Saya Panji pamit, sampai jumpa.